nggak apa-apa, guys. Yang penting subtes lain juga jangan sampai ini sih, jangan sampai tidak tidak aman. Soal daging mana ada. Ini kita mau coba ngerjain soal dari platform lain ya, terutama si biru gitu, biar nggak bosen gitu, Kak. Kayaknya kalau ngerjain TO, ngerjain soal-soal airdrop gitu kan rasanya kayak, ya soal ini lagi, ya soal ini lagi. Pasti rasanya kayak kayak repetitif gitu. Jadi ini kita coba nyari ya soal-soal si biru sama sama soal-soal Twitter anjir. Kita start jam 9:30 gitu kali ya. Tapi besok libur kan ya? Besok libur kan ya? Kalian libur gimana guys? Mau mau liburan apa di rumah saja guys? Jujur di Jogja udah isinya udah bis semua, macet. Alhamdulillah di rumah belajar. Panutan, muti, panutan, saram nih. Anjir keren banget. Panutan, panutan. Nah, tapi kan Imlek kan dapat dapat angpau kan guys. Kan nggak Imlek kan nggak. Aku pengen masang QR anjir. Kali aja ada yang mau kasih angpau. Apa itu libur? Tapi emang ini baru bulan kedua ya liburnya udah Imlek terus puasa lagi. Terus lebaran. Habis lebaran langsung langsung ya TPK. Serius guys, nanti pasti lega banget anjir rasanya kalau udah hari-hari setelah UTBK tuh rasanya kayak bebannya tuh kayak ditarik, diangkat gitu anjir. Beh, amin, amin Muti. Kalau udah pengumuman terus lolos. Tapi jujur ya guys, kalau udah lolos tuh nanti kalian ini jir, kalian pasti bingung sama ini, sama daftar ulang anjir. Kalian akan merasakan pusingnya daftar ulang. Kalian perlu kemana biasanya? Ke kelurahan, nanti ke RS. Biasanya kayak cek ini kan, cek narkoba gitu, apa sih namanya? Medical check up, ke kelurahan, terus kayak kalau kalian ada pajak-pajak itu, kalian harus anjir pusing banget anjir. Tapi aku yakin teman-teman pasti rela sih kalau pusing-pusing setelah lolos gitu ya. Rela banget. Amin, amin. Pengen di fase pusing urus berkas daftar ulang. Amin, 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 Atta. Daftar ulang terus kalian nyiapin ini, nyiapin apa sih? Kayak buat PPKMB gitu ya, kayak yang ospeknya gitu kah, rasanya udah senang banget sih gak sih? Nyiapin ospek tuh juga pusing jir BTW. Kalian harus nyari inilah, nyari itulah, buat barang itulah. Tapi nggak apa-apa sih, pusing yang direlakan, pusing-pusing yang kita mau. Neres. Udah ya, udah di-share kok di tracker. Ini soalnya kayaknya nggak terlalu gimana-gimana juga, cuman kayak aku coba nyari yang beda sama tipe altar gitu loh setidaknya, yang agak-agak beda dikit gitu. Tuh. Kalau kalian gimana guys? Kalian kalau yang Funda udah sampai soal kompilasi bukan sih? Udah sampai PK-nya yang Funda apa yang kompilasi apa masih ini per materi? Kayaknya udah kompilasi semua ya kayaknya ya.
Aku pengen bahas cuman kayak yang kompilasi tuh mirip-mirip sama TO, mirip-mirip sama soal-soal UTBK gitu, cuman kayak rasanya ya itu guys, rasanya kayak repetitif. Kayak yang TO3 kemarin pas kalian ngerjain yang apa, persamaan kuadrat sama persamaan linear tuh langsung, "Ya soal ini lagi ya soal ini lagi." Jadi kayaknya kalau bahas kompilasi atau bahas TO kayaknya langsung ngerasa bosen gitu sih takutnya. Oke, udah 21.30 gitu ya, biar nggak kemalaman banget gitu. Mungkin langsung saja kita kita bahas soalnya gitu. Nggak ada ada kelas nggak sih barusan emangnya? Aku jarang banget ikut ini anjir. Aku nontonnya rekaman jadi nggak tahu masih nabrak kelas apa enggak. Kelihatan nggak guys ini guys? Soalnya gede banget anjir. Kelihatan atau ngeblur guys? Kelihatan atau ngeblur? Ada ya? Makasih Edward. Ada. Oke aman ya. Jadi langsung saja biar nggak kemalaman. Di sini kita masih pakai alur dari belakang gitu biar nanti pas mau bubuk kita ngerjainnya soal PMDAS. Udah ketebak, nanti soal terakhir pasti PMDAS. Pasti PMDAS, ya udah ya, biar biar sebelum bubuk kita happy-happy. Di sini kita dikasih ya langsung saja nomor 20 kita dikasih sebuah barisan aritmetika gitu, B1, B2, B3. Terus dia ini dia adalah bilangan bulat yang berbeda. Jadi semuanya bilangan bulat. Terus dia bilang kalau selisih antar suku yang berdekatan itu bilangan ganjil. Terus dia nanya nih, apakah B apakah B 2026 itu genap? Terus kita ya soal-soal data sufisiensi gitu ya. Kita disuruh untuk memutuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab. Nah, langsung saja kita coba tuliskan barisannya gitu ya. Barisannya adalah B1, B2, B3, B4, titik-titik-titik sampai B ke N. Terus dia bilang kalau selisih antar suku tuh ganjil. Jadi kayak misal B2, suku-suku yang berdekatan ya. Jadi misal B2 min B1 itu sama dengan ganjil kayak gitu. Nah, kita kan tahu ya kalau dua suku yang dikurangi terus menghasilkan ganjil tuh sukunya harus berbeda gitu. Misalnya berapa? Misalnya 5 min 2 hasilnya 3 gitu. Jadi salah satu suku harus genap sama salah satu sukunya harus ganjil gitu. Nah, dengan suatu contoh kita barusan berarti si barisan ini tuh sebenarnya kayak ada dua dua apa ya, dua pola gitu. Pola yang pertama B1, bentar salin aja deh. Kita punya pola yang pertama yaitu B1, B2 sampai titik-titik yang diawali dengan genap. Gini kan, diawali dengan genap. Misalkan yang pertama ini diawali dengan genap. Terus dia bilang kalau selisihnya ganjil berarti ditambah gimana? Wait, ditambah ganjil. Ingat genap ditambah ganjil berarti hasilnya adalah ganjil gitu. Ganjil ini terus ditambah lagi nih sama selisihnya ganjil. Hasilnya berarti genap. Nah, teman-teman di sini udah bisa ngelihat gitu ya. Kalau polanya tuh sebenarnya ya selang-seling gitu. Bisa dari awalnya genap, ganjil. Nah, tapi ini belum pasti teman-teman. Ini masih bisa apa namanya? Bisa juga pola yang kedua. Gimana tuh? Kalau yang pola pertama tadi itu kan diawali genap ya. Nah, tapi juga sah-sah aja gitu kalau misal ini tuh diawali dengan sorry, kalau yang tadi diawali ganjil, ya berarti pola yang kedua itu juga bisa aja kalau dia diawali dengan ganjil dulu gitu.
pola satu itu diawali genap, pola 2 itu diawali ganjil gitu. Jadi dua-duanya masih possible nih, kita belum tahu. Jadi ganjil ditambah ganjil itu genap, genap ditambah ganjil, itu jadinya genap ditambah ganjil, ganjil lagi. Jadi kita nih sebenarnya kebingungan nih, barisan ini tuh bisa bisa terdiri dari 2 pola ini. Kalau misal kalau polanya ini yang ini, B2026 B2026 ini kan genap ya, genap, ini genap berarti dia, B2026 itu ganjil. Nah, tapi kalau misal kita ternyata si barisan ini tuh pola yang kedua, jadinya berapa? B2 itu genap, berarti B2026 itu juga bisa genap. Jadi intinya di soal ini tuh kita perlu tahu aja salah satu dari si suku-suku ini gitu, kayak gitu. Terus sorry, langsung saja kita kita cek informasi pertama. Informasi pertama dia menyatakan kalau B2 itu ganjil. Informasi pertama itu Informasi pertama dia bilang kalau B2 itu ganjil. Ini berarti, dengan begini kita bisa langsung menyimpulkan gitu ya, kalau yang dipakai itu adalah si pola yang pertama. Karena B2 ganjil berarti B2026 karena dia sama ya, ini genap, 2 itu genap, 2026 juga genap, jadi B2026 itu ganjil. Informasi satu aja udah cukup nih buat menyimpulkan. Berarti pernyataan satu saja cukup. Jadi kayak gini, terus kita lanjut ngecek si informasi kedua. Bener, kenapa nggak cukup anjir? Nah, terus kita lanjut nih ke informasi kedua. Informasi kedua atau pernyataan kedua bilang kalau B2 ditambah B3 itu ganjil. B2 ditambah B3 itu hasilnya ganjil. Ini tuh sebenarnya nggak ngebantu kita apapun ya teman-teman. Karena ya dari soalnya aja dia udah bilang kalau kalau, 2 bilangan yang berdekatan tuh udah pasti berbeda gitu, udah pasti yang satu genap, yang satu itu ganjil. Ini kalau kita misalkan jadi bagi 2 kasus, ini tuh bisa aja genap ditambah ganjil, dan yang kedua itu juga bisa aja sih ganjil ditambah genap. Jadi informasi yang kedua atau pernyataan yang kedua ini tuh nggak ngebantu kita gitu buat buat menentukan mana yang genap, mana yang ganjil. Iya, yang nomor 2 ini masih nggak konsisten atau kayak masih bias gitu. Kayak gitu. Jadi dari informasi ini tuh kita nggak bisa buat menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan 2 aja nggak cukup gitu. Aman nih nggak? Lanjut nggak? Iya, nomor terakhir ini nomor berapa? Ini nomor 20, kita dari belakang dulu biar nggak pusing. Aman ya, aman ya. Bentar guys, minum bentar guys. Terus selanjutnya ya, soal-soal tipe bangun ruang masih sama data sub efisiensi gitu ya. Emang iya kedengeran kah minumnya? Jadi ada sebuah prisma segitiga gitu yang memiliki alas, salah satu panjangnya adalah 20 sentimeter. Terus dia nanyain apakah total luas bidang tegak lebih dari 3000 sentimeter kuadrat. Terus kita ditanyain putuskan apakah pernyataan satu 2 bla 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 ya, soal ya seperti biasanya lah ya. Jadi kalau kita misalkan ya, misal kita gambar gitu si prismanya tuh, set, kita misalkan prismanya kayak gini, maafkan guys, anak-anak PK kalau nggambar nggak sejago anak PM. Seadanya aja lah ya, seadanya aja.
Misal kita, ini si prismanya gitu, tap 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 tap, terus ini garis kayak gini, si informasi soal dia bilang kalau salah satu sisinya tuh 20 sentimeter gitu. Misalkan salah satu sisinya tuh ini 20 sentimeter. Terus dia menanyakan si luas bidang tegak, ya enggak? Dia nanyain luas bidang tegak. Nah, luas bidang tegak kan yang ini ya, yang ini, sama yang belakang ini gitu. Jadi si apa, si pinggir-pinggirnya gitu, luas pinggir-pinggirnya. Nah, luas bidang tegak ini tuh bisa kita hitung dengan keliling dikali tingginya gitu. Jadi yang kita butuhin tuh cuman 2 informasi ini. Yang pertama kelilingnya, yang satu lagi tingginya. Ya selimut, mirip-mirip lah. Kalau selimut kan kayak konteksnya kerucut ya biasanya, ini. Ini kalau yang ikut DWU kemarin pasti udah bisa nebak anjir jawabannya pasti lagi-lagi C anjir ini mah. Jadi kita langsung aja ya, informasi pertama, lah kok jadi love? Informasi pertama bilang kalau si alas prisma ini tuh segitiga sama sisi. Berarti si alas prisma tuh kayak gini, 20, 20, 20. Dengan informasi ini kita bisa mengetahui kelilingnya, ya nggak? Kelilingnya berarti 3 dikali 20 sama dengan 60. Tapi informasi ini lagi-lagi nggak cukup karena kita nggak tahu nih tingginya berapa. Lanjut ke informasi kedua. Wait, informasi kedua bilang tinggi dari prisma adalah 50 sentimeter atau T sama dengan 50. Nah, informasi kedua ini tuh juga belum cukup gitu karena ya dia cuma ngasih tahu tingginya, kelilingnya berapa gitu. Nah, jadi karena kedua-duanya pakai satu kurang, pakai dua kurang, ya udah kita pakai dua-duanya gitu. Pakai satu sama dua. Jadinya kelilingnya adalah 60 sama tingginya adalah 50. Jadi luas si bidang tegak ini tuh berarti berapa? 60 dikali 50 atau 33.000 ya, pas ya. Nah, karena kita sudah ngedapetin jawabannya, satu jawaban pasti berarti dengan menggunakan dua pernyataan itu cukup. C lagi. Nggak tahu kenapa kalau soal tipe-tipe kayak gini mesti jawabannya C anjir lah. Aman nggak guys? Aman nggak guys? Aman bang, aman bang. Soal bangun ruang easy banget bang. Aman bang. Oke. Soal kayak gini mah soal gampang bang. Oke, 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 oke. Lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terus ini ya soal masih masih sama. Komen gaib ya, ada anjir, aku kan punya punya ini, punya indera keenam gitu buat buat membaca komen lain, komen-komen dari para hantu. Ini soalnya masih masih mirip-mirip yang tadi ya, bangun ruang gitu. Tapi bedanya yang kali ini kita disuruh ngecek-ngecekin gitu pernyataan-pernyataannya. Sebuah kerucut memiliki volume 2500 pi per 3 cm kubik dan juga tinggi 25. Terus kita disuruh ngecekin ya bla 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 gitu. Dari 1, 2, 3, dan 4. Kita ngecek informasi yang pertama. Di sini dia bilang kalau jari-jari kerucut tuh adalah 10 sentimeter gitu. Kita kan tahu ya kalau rumus si kerucut itu 1/3 pi r kuadrat alasnya dikali dengan tingginya gitu. Ini sama dengan volume kerucut. Di sini kita udah tahu informasi volume, udah tahu informasi tinggi, jadi kita bisa cari si jari-jarinya gitu. Kita masukin aja nilainya 1/3 pi dikali r kuadrat dikali t-nya 25 itu akan sama dengan 25 2500 per 3 dikali pi. Ini tinggal ya ninja aja ya. Ini, satu. Berarti R kuadrat sama dengan 100. Tinggal kita akarkan jadinya R sama dengan plus minus 10. Tapi karena ini konteksnya bangun gitu ya, jadi nggak mungkin kan bangun bangun ruang nilainya minus gitu. Jadi R adalah 10 ya, yang kita pakai yang positif. Jadi informasi pertama benar. Terus aman nggak guys? Aman nggak guys? Easy lah ya kalau yang pernyataan satu ini mah tinggal
ngemasukin nilai gitu ya. Aman aman, oke oke. Terus kita lanjut ke informasi kedua. Panjang garis pelukis adalah 5 dikali akar 29. Berarti garis pelukis itu kan garis miring yang ada di kerucut itu gitu ya. Jadi misalkan kita ambil visualisasi si 2 dimensinya gitu ya. Di sini R, di sini tinggi, nah di sini sih garis pelukisnya gitu. Tinggal kita masukin nilainya. Tadi kita udah tahu ya kita kalau R-nya itu 10, terus T-nya itu tadi berapa ya? 25. Kita make ya cara yang itu ya, cara cepat. 10 itu berarti bisa diubah jadi 5 akar 4, 25 itu berarti bisa diubah jadi 5 akar berapa? 25. Maka si S-nya adalah 5 akar 29. Kalian udah aman kan, guys? Udah tahu cara ini kan? Di playlist ada kan ya? Capek anjir kalau harus pembuktian-pembuktian. Oke, ada, aman ya berarti ya. Saya tidak menyebarkan sekte sesat cara cepat. Jujur ngebantu banget jir cara yang ini tuh daripada yang manual. Efisiensi waktu tuh kata Max Verstappen, bener banget. Oke, jadi pernyataan 2 tuh bener. Terus yang ketiga ya, kita cek yang ketiga. Pernyataan ketiga bilang, luas alas itu tuh 100 pi sentimeter kuadrat gitu. Luas alas tuh berarti bagian bawahnya doang gitu. Kalau kerucut berarti dia nanyain si lingkarannya aja gitu kan, berarti luas alas tuh sama sama aja cuman pi r kuadrat, benar-benar cuman luas si lingkaran yang ada di bawah gitu. Tadi kita udah tahu kalau jari-jarinya 10 jadinya pi dikali 10 kuadrat. Jawabannya adalah 100 pi. Jadi, karena ini sesuai ya, jadi pernyataan 3 benar. Terus kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Anjir, kenapa empat-empatnya hampir benar sih? Jadinya harus ngecekin satu-satu anjir. Sangat-sangat membuang waktu. Iya iya tuh, malas kata Edward. Cuman menurutku ya, kalau soal kayak gini, cara paling cepet tuh ngecek empatnya dulu sih. Ngecek empatnya dulu tuh, ngecek 4 sama 2. Menurutku ngecek sama 4 apa, ngecek 4 sama 2 tuh udah cukup banget gitu, daripada harus 1, 2, 3, 4. Oke, terus lanjut pernyataan keempat, jika kerucut tidak memiliki alas, kerucut dapat memuat sebuah kubus dengan panjang sisi 10 sentimeter. Jadi, bentar guys, aku mau nambahin gambar buat visualisasi. Bentar guys, takut kena doxing jir, mau buka galeri, kalau galerinya ke share screen, nanti langsung ini, langsung kena doxing, bahaya bahaya. Kalau satu benar, 3 pasti benar, kalau 2 benar, 4 belum tentu benar. Nah iya, tapi bisa aja cuman 4 yang salah. Benar sih. Emang soal-soal biasanya tuh soal kayak gitu mana munculnya di ini anjir, kayak 3 soal terakhir gitu. Kita udah ngos-ngosan gitu kan, ngerjain 16 soal, tiba-tiba 3 soal terakhir diminta ngecekin satu-satu, ya langsung aja kita tembak B gitu. Wait guys. Dedet. Nah, belum guys, udah muncul belum guys? Share screen-nya, udah ya. Nah, jadi kalau divisualisasiin tuh kurang lebih kayak gini gitu ya. Kita misalkan kerucutnya nggak punya alas, terus kita masukin kubus di dalamnya gitu. Nah, cara buat kita tahu si kubus ini bisa masuk atau enggak, kita tuh cuman pengen tahu di sini gitu, di sini. Apakah si nah
gini, teman-teman kan, ini kan bukan bukan sisi ya, karena dia dari pojok sini ke pojok sini. Jadi ini tuh diagonal ruang gitu sorry, diagonal alas gitu ya, S akar 2 gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui tuh, karena yang menyentuh si kerucut ini tuh si diagonal alas, kita tuh perlu tahu apakah setengah dari S akar 2 setengah dari si diagonal alas ini tuh cukup atau enggak. Kalau cukup berarti dia harus kurang dari apa? Dari jari-jari kerucut, tapi di sini jari-jari ketika dia ada di sini, bukan jari-jari yang di bawah, tapi jari-jari yang di atas. Nah, terus buat ngeceknya gimana? Kita bisa pakai kesebangunan gitu. Jadi kita misalkan, kita ngambil salah satu sisi buat diubah jadi 2 dimensi gitu. Set, 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 set. Kita misalkan kayak gini, wits, terus di sini ada si kotaknya. Bentar, ini mah jelek anjir segitiganya. Kita misalkan kita ngemasukin si kubusnya di sini, set, set, set. Nah, yang perlu kita ketahui tuh cuman si jari-jari dari si kerucut, tapi ketika dia ada di sini. Si jari-jari itu kan semakin ke atas dia semakin kecil ya. Misalnya dia di sini 10, dia di sini pasti lebih kecil dari 10 gitu. Jadi intinya kita pengen tahu di sini, kita pengen tahu di bagian atas ini tuh dia masih cukup enggak ya kalau kita masukin kubus gitu. Jadinya kalau kita masukin angka-angkanya di sini eh, total panjang kubus dari sini ke sini ini itu kan tadi dia bilang kalau 10 ya. Berarti kalau setengahnya ini 5. Berarti sisanya di sini 5 karena total si jari-jari tadi 10. Terus tingginya ini 10. Terus di soal tadi dia juga bilang kalau tinggi totalnya itu tinggi total dari si kerucut itu 25. Berarti di sini 15 ya. Di sini berarti 15. Nah, di sini kita bisa pakai kesebangunan buat nyari tahu nilai di sini. Dari segitiga kecil di sini sama segitiga besar yang kayak gini. Bisa kita hitung jadinya segitiga yang besar itu tingginya 25, alasnya berarti 10, terus kalau dia tingginya 15, alasnya adalah X. Terus tinggal kita kalikan ya jadinya 25X sama dengan 10 dikali 15. Maka X adalah berapa? 6 ya, 6. X-nya adalah 6. Berarti si jari-jari kerucut ini ketika si kubus ini si kubus ini dimasukkan ke kerucut, di bagian atasnya itu, jari-jari si kerucut itu tuh nilainya adalah 6. Kalian butuh visualisasi nggak guys? Butuh visualisasi real kah? Aku tadi nyiapin kayak bangun gitu, cuman kayaknya kameranya ngeblur anjir. Ini airdrop Axel bukan bukan, ini soal soal si biru gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan kita tuh cuman pengen tahu, tengah dari diagonal alas apakah dia lebih kecil dari si jari-jarinya? Pantes kayak kenal. Nah, dari si kubus yang memiliki sisi 10 berarti setengah dari diagonal alasnya tuh setengah dikali 10 akar 2. Nilainya adalah berarti berapa? 5 akar 2. 5 akar 2 apakah dia lebih kecil daripada 6? Untuk menentukannya tinggal kita kuadratkan gitu ya. Hasilnya adalah 50 lebih kecil daripada 36. Nah, karena ini bernilai salah, berarti si poin 4 ini tuh salah gitu. Jadi jawabannya yang A. Gimana guys? Gimana guys? Aman nggak? Aman nggak? Ini kayaknya soal soal 2023 apa 2024 gitu. Udah capek-capek ngecek 4, yang terakhir ternyata salah anjir. Pernah dibahas nggak sih soal-soal kayak gini tuh di kelas
kelas-kelas bangunan, ulang sekali lagi, oke oke, bentar bentar. Iya makanya teks makan waktu banget kan, makan waktu banget kan. Bentar guys, bisa on cam nggak sih di sini? Kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan nggak? Aku nggak aku nggak nemu anjir ada 2, pusing anjir nggak ya bentar, yang ini off cam aja deh. Nah, aku nyari muter-muter rumah gitu ya, nyari nyari bangun ruang yang sesuai gitu, nemunya cuman box skincare sama caping gitu. Jadi, kita misalkan si caping ini tuh si kerucut, yang ini alas ini bentar, biar kameranya kelihatan gede gimana sih? Nah, yang ini kita misalkan sebagai si kubusnya gitu. Kelihatan nggak? Jadi kita pengen nih, ngemasukin si kubus ini kita masukin ke si capingnya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak, kalau yang bergesekan sama si caping tuh, si pojokan dari pojok-pojok dari si kubus ini gitu, si alas ini gitu. Jadi yang bersentuhan tuh anjir gimana sih ngepasnya? It's. Nah, yang bersentuhan tuh bukan bukan kayak gitu. Kalau masih ini bisa bisa coba praktekin make make prototype sendiri gitu. Aku tadi juga ke Gojek jujur aja, aku coba kerjain ulang kan. Kupikir, "Loh, kok cukup?" Jawabanku semua jawaban benar kan. Kulihat jawabnya, oh iya, saya sendiri pun terkena gojekan itu. Lanjut ya. Ini soal-soal masih aja ya, soal persamaan linear, cuman kayak naik tingkat satu level aja sih. Di sini diketahui garis H sejajar dengan garis G, yaitu 4x min 2y plus 1 sama dengan 0. Terus kita dikasih tahu jarak titik A, jadi ada suatu titik A dengan koordinat 2, min 1 ke garis H adalah akar 5. Jika garis H memotong sumbu Y negatif, persamaan garis H adalah pertama ya udah template lah ya caranya. Kita perlu nyari tahu gradiennya dulu gitu ya. Karena kita dikasih tahu
dikasih clue bahwa gradien garis H itu bahwa garis H itu sejajar dengan garis G, berarti gradiennya sama. Berarti gradien garis H itu sama dengan gradien garis G. Untuk mencari tahu gradien garis G, kita bisa ubah persamaannya itu ya. Jadi bentuk umum persamaan linier. 4x min 2y plus 1 sama dengan 0. Kita eh, isolasi 2y, jadinya 2y sama dengan 4x plus 1. Kita bagi kedua ruas dengan 2, jadinya y sama dengan 2x ditambah tengah. Jadi dengan bentuk persamaan linear ya, bentuk umumnya gitu, gradiennya adalah 2. Jadi karena garis H sama garis G sejajar, MH sama dengan MG. MG itu juga sama dengan 2 gitu. Nah, karena kita udah tahu gradiennya, berarti si garis H ini tuh persamaannya adalah Y sama dengan 2X, cuman kita belum tahu konstantanya. Nah, terus buat nyari konstantanya gimana? Kita pakai informasi yang kedua, yaitu informasi jarak titik A ke garis H. Teman-teman udah udah ada yang pakai rumus ini belum? Si Cheng atau Zibran itu. Rumus D sama dengan nilai mutlak dari A X1 ditambah B Y1 ditambah C dibagi ada. Udah ya, aman ya berarti ya. Aku nggak perlu ini ya, nggak perlu pembuktian dan lain-lain gitu. Dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari eh, jarak suatu titik ke garis. Telat nggak, Pak? Telat banget, ini udah hampir soal-soal belakang ini udah soal-soal belakang. Dengan catatan garisnya tuh, persamaan garisnya harus diubah dulu jadi bentuk eh, A dikali A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C sama dengan 0. Terus kita juga perlu titiknya gitu, X1, Y1. Soal dari mana? Dari si biru. Dari si biru. Benar kan ya ini? Rumusnya kayak gini nggak sih? With Ceng atau teman-teman. Aku nggak pernah pakai rumus ini, Jir. Benar ya, benar ya, benar ya. Oke, dengan informasi ini kita coba ambil informasi dari soal ya. Soal udah ngasih informasi kalau jaraknya itu akar 5. Berarti D-nya akar 5. Nah, terus kita juga punya persamaannya nih. Persamaannya, tapi kita perlu ubah persamaan ini jadi bentuk kayak gini. Jadinya berapa? 2x min y plus c sama dengan 0. Terus kita juga perlu informasi titiknya. Soal udah ngasih juga gitu ya. Titiknya adalah 2 sama min 1. 2, min 1. Kayak gini. Terus ya udah tinggal kita masukin ke rumusnya gitu ya. Akar 5 ini tuh hasil dari nilai mutlak. A-nya tadi berapa? A-nya ini ya, A2, B min 1, sama C-nya tetap C. A-nya itu 2, wait salah. A-nya itu 2, dikali X1-nya 2, ditambah min 1, B-nya min 1, dikali Y1-nya juga min 1, ditambah C, nilai mutlak, dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat yang diakarin itu. Terus tinggal kita sederhanain, jadinya akar 5 itu sama dengan nilai mutlak dari ini kalau dihitung berarti 2, 4 tambah 1, 5 plus C dibagi yang bawah berapa? Akar 5 ya? Akar 5. Kedua ruas kita kalikan akar 5, jadinya 5 sama dengan nilai mutlak dari 5 plus C. Nah, kita kan tahu ya, di nilai mutlak tuh kita punya dua solusi gitu. Nilai mutlak itu kan ini ya, notasi yang apa sih?
memaksakan suatu nilai untuk jadi positif gitu. Jadi misalnya kita punya nilai mutlak A itu sama dengan 67, jadi solusinya tuh bisa aja 2. Yang pertama, ya pas dia literally 67 ya, 67 pas, dia benar-benar positif gitu ya, sama solusi satunya lagi ketika dia negatif gitu. Ketika dia negatif misalnya, min min 67. Kalau ini dimutlakan dia hasilnya juga akan sama gitu, 67. Jadi pada intinya persamaan ini tuh juga akan punya 2 solusi gitu. Solusi yang pertama, ketika 5 plus C ini hasilnya beneran 5 atau dia dari awal beneran positif, yang kalau kita selesaikan berarti C-nya adalah 0. Terus yang kedua, ketika si 5 plus C hasilnya tuh negatif. Hasilnya adalah negatif 5 karena ketika nanti si negatif 5 ini kita mutlakin, dia hasilnya akan jadi positif juga gitu. Jadi solusi yang kedua adalah C sama dengan min 10. Nah, nilai C ini bisa kita masukin ke persamaan tadi ya, persamaan yang, udah ada gradiennya. Jadinya persamaan yang pertama adalah Y sama dengan 2X plus 0, dan yang kedua adalah Y sama dengan 2X min 10. Lah, loh, Bang Messi jawabannya kok 2? Terus kita milihnya yang mana? Nah, di soal dia tuh masih ngasih tahu satu informasi terakhir gitu. Informasi terakhir bilang kalau garis H itu memotong sumbu Y negatif. Jadinya jawabannya yang ini ya, yang kedua ya. Yang ada di opsi juga yang itu aja sih anjir. Jadi jawabannya yang D. Gimana teman-teman? Aman nggak? Yang bagian nilai mutlak terutama. Aman ya, aman ya, aman ya, aman ya. Tapi nilai mutlak kayaknya kayaknya nggak keluar nggak sih selama 2 kali UTBK, iya nggak sih? Cengwit, teman-teman. Kayaknya nggak ada ya nilai mutlak ya. Di bagian mana Edward Farrell yang mutlak. Jadi di nilai mutlak tuh intinya kita kan memaksakan suatu bilangan agar menjadi positif. Misalnya nilai mutlak dari 5 tuh ya 5. Terus nilai mutlak dari min 5 itu juga 5. Jadi teman-teman di sini bisa ngelihat kalau hasil dari si nilai mutlak tuh dia bisa dihasilkan kalau misalnya pakai analogi fungsi, dia tuh bisa aja muncul dari 2 nilai yang berbeda gitu loh. Pertama dari dia yang beneran dari awal positif, sama dia yang negatif gitu. Karena balik lagi, si, notasi nilai mutlak ini tuh memaksa nilai yang ada di dalamnya jadi positif. Kayak gitu Edward. Aman nggak aman nggak? Intinya kita itu selalu punya kayak 2 solusi gitu. Yang pertama ketika dia lah nge-lag anjir kukira kenapa? Ulang ya. Jadi notasi nilai mutlak, ya teman-teman tahu ya yang garis garis tegak gini tuh, ini tuh dia intinya apa, membuat memaksa positif nilai yang ada di dalamnya gitu. Pertama, misal aku masukin 5 ke si nilai mutlak ini, berarti dia hasilnya adalah 5, keluarnya 5. Terus misalnya aku ngemasukin min 5 ke si notasi mutlak ini, hasilnya juga akan sama 5 gitu. Jadi, eee, oh alah, oh yang itu anjir kukira kukira nilai mutlaknya. Kenapa milih yang kedua? Karena ini, garis H memotong sumbu Y negatif. Iya sih, memilih opsi juga bisa. Karena garis H memotong sumbu Y negatif gitu. Omong-omong nih, Edward silakan. Jadi, kalau misal kita gambarkan ya, kalau misal kita gambarkan kayak gini. Oke nih, Edward. Halo Edward, gimana Edward?
Halo halo, Mas. Bentar coba lihat fungsinya lagi, Mas. Nih nih. Nah, aku bingung yang min kok bisa dia ada -5-nya itu, Mas? 5 yang pertama kan 5C plus sama dengan 5 plus C sama dengan 5. Nah, yang kedua tuh Ah, ada 5 plus C sama dengan -5. ya karena itu Iya. bentar, suaranya ini nggak sih? Kenapa aku bagi jadi 2 case, karena kayak gini, tadi kan kita dapat persamaan 5 plus C sama dengan 5. Tadi aku juga bilang, kalau min 5 yang dimutlakan itu hasilnya bisa aja juga 5 karena si nilai mutlak ini tuh, sifat nilai mutlak ini tuh benar-benar memaksakan suatu bilangan yang ada di dalamnya untuk menjadi positif. Jadi yang pertama, bisa aja nih dia dari awal bilangannya tuh emang positif. Jawabannya dari awal dia emang 5 gitu. Yang ada di dalam sini, ini tuh yang pertama. Yang pertama dia bisa aja beneran positif dari awal. Tapi kita juga punya kemungkinan yang kedua. Apa? Yaitu ketika hasil yang ada di dalam ini tuh negatif. Ini juga valid karena ketika si 5 plus C ini tuh menghasilkan negatif min 5, terus terus dia dipaksa positif dengan nilai mutlak, dia tuh juga valid gitu, dia juga bisa gitu. Gimana Edward, aman nggak? Intinya kita kayak punya Iya 2 iya iya. possibility gitu loh. Iya iya, paham paham paham. Yo, makasih ya, Mas. Oke Edward, kalau kalau masih kurang jelas tolong tolong ini chat aja gitu. Atau Mas Mas Wiwit dan Mas Ceng, nah tuh Mas Ceng, silahkan mau berbagi cara cepat. Mana anjir, kok nggak naik dia? Halo Mas, ada suara nggak sih? Ya Ada suara ada, nggak sih? aman. Ada. Nah, di situ kan, soalnya dong, lupa lagi. Loh, kok mantul? Ada. Ada. Nah, jadi itu kan diketahui garis A sejajar dengan garis G ya, mantul lagi. Oh iya, iya Kak, mantul lah. Bentar. Halo, 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 udah kah? Halo, ada. Nah, kan di situ kan diketahui garis H sejajar dengan garis G ya. Nah, gua tadi mikirnya kan kayak buat dulu nih persamaan garis G itu dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B gitu kan. Nah, kayak yang dibikin Mas Asari gitu. Betul kok itu. Nah, jadi kan katanya di situ Y-nya sama dengan 2X plus C kan, kata Mas Asari. Betul kan? Ya, betul. Nah, terus tadi gua mikir karena di situ jarak titik A itu digeser 2,1 gitu kan, Mas. 2, min 1 gitu. Nah, itu berarti kan yang awal titiknya ibarat kata titik A-nya itu 2, min 1 itu ditambahin aja. Jadi kan 4 min 2 gitu kan, Mas. Nah, di 4 min 2 itu masukin ke persamaan Y sama dengan 2X tambah C. Nah, dapat C-nya. Nah, dapat persamaannya nanti. Simple. Coba aja, Mas. Coba aja dulu. Nggak ada suara. Cek, ada nggak? Ada. Oke, Ceng. Ceng share screen aja, Ceng, share screen aja, Ceng. Oh, ya Biar udah mantul. bentar.
Nah, silakan. Izin nih, izin. Pemain pengganti. Nah, jadi kan berapa sih tadi lupa? Y sama dengan Y sama dengan 2x plus C. Mana 2x plus C gitu kan. Nah, ini kan garis si H lah ibaratnya tadi kan. Ini si H, dimana kita belum tahu nilai C itu nilai si C ini berapa gitu kan. Nah, Iya. tadi kalau nggak salah tadi gue notice kayak cukup digeser dua x-nya 2 kali 2,1 itulah titik 2,1 kan. Nah, Iya. kita ibaratkan titik awalnya itu emang itu gitu. Nah, ini titik awalnya nih. Awalnya gitu 2,-1. Nah, digeser berarti ditambah lah gitu. Ditambah 2,-1 gitu. Ya jadi kan titiknya tuh jadi 4,-2. Nah, di sini masukin ke persamaan ini. Min 2 sama dengan 2 kali 4 ditambah C. Min 2 sama dengan 8 ditambah C. C-nya sama dengan min 10. Nah, katanya kan minta persamaan. Masukin lagi ke sini deh. Y sama dengan 2x plus min 10. Udah ini kan jawabannya. Unbelievable. Ini nggak sih jawabannya? Oh ya, benar. Anjir, kelas Nah, banget, sayang. Kelas banget. Tuh, guys. Buat teman-teman oke. another point of view. Duh, ini 50 k harus Respect. dibagi 2 kayak ini. Enggak lah. Loh, sayang, ini kalau kamu mau nitip QR code padahal nggak apa-apa. Lahirianya manikut. Nggak ada. Ya itu cara Iya, gua lah. mirip-mirip. Ya itu gua kayak kenapa gua langsung tambahin 2 min 4 karena kan digeser gitu kan. Enggak, itu emang Gimana sih kayak kalau kan dia buatnya divisualisasiin? mutlak kan. Kan ibaratnya kan mutlak Iya. gitu kan. Nah, kalau penggeseran kayak gitu itu namanya kayak ibarat katalah translasi. Ya gitulah. Nah, kalau digeser itu seharusnya jadi ya gitu kan. Digeser kan pasti ke bawah kan. Jadi minus gitu kan nilainya. Si Y-nya ini makin minus sedangkan si 4-nya itu ya makin besar gitu. Nah, udah. Jadi Iya. itu persamaan titik garis H-nya gitu. Jadi menurut gue itu jadi persamaan titik garis H-nya. Karena kan sejajar. Sejajar tegak Iya. lurus gitu kan. Ya gitulah. Oke, Ceng, thank you banget. Yang merasa Oke, aman, terbantu Pak. dengan Ceng boleh banget scan QR code-nya. Oke, turun dulu Pak, turun dulu. Oke, makasih banyak, Ceng. Thank you. Wah, dia jago banget sih, guys. Anak teknik. Oke, gimana teman-teman? Udah. Ceng tuh kayak screen time-nya di sini dikit banget, tapi dia paling daging, anjir. Aman ya. Another point of view dari Ceng gitu. Catat. Aman ya, lanjut ya. Soalnya masih yang tadi, soal beranak ya, tipe-tipe soal beranak gitu. Diketahui garis H sejajar dengan, ya nggak perlu dibaca ulang ya. Cuman di sini ada bagian yang mana kalau di soal yang pertama tadi dia bilang itu tuh memotong sumbu Y, tapi di sini diilangin. Terus dia bilang jika titik potong garis H dengan sumbu X yang mungkin, dia nambahin yang mungkin ini kan berarti karena ada beberapa kemungkinan gitu ya. Dengan sumbu X yang mungkin adalah P, Q dan R, S dengan P lebih besar dari R, nilai R min P adalah. Nah, di sini kita bisa langsung nyimpulin ya, kalau ini tuh sebenarnya kita kan tadi dapat 2 persamaan gitu ya. Yang pertama ketika Y sama dengan 2X, sama yang kedua ini tuh Y sama dengan 2X min 10.
Didapat dari mana? Dari perhitungan kita tadi. Dari perhitungan tadi, kita dapetin 2 kemungkinan. Jadi soal ini tuh merujuk ke kepersamaan 2 tadi gitu loh. Terus dia nanyain, jika titik potong garis H dengan sumbu X itu tuh ada 2, yang mana maksudnya tuh titik yang dihasilin sama ini, sama titik yang dihasilkan sama, persamaan yang kedua gitu. Terus ya kita tahu ya kalau titik potong dengan sumbu X itu kan terjadi ketika Y sama dengan 0. Kita substitusiin 0 sama dengan 2X, X sama dengan 0. Jadi titik yang pertama adalah 0,0. Terus yang kedua, dari persamaan yang kedua, 0 sama dengan 2X min 10, berarti nilai X-nya adalah 5. Jadi titik yang kedua adalah 5,0. Karena dia bilang si nilai P itu lebih besar daripada R, berarti yang menjadi titik P adalah yang ini. Ini P, ini R. PQRS, PQRS, PQRS. Sorry, RS. Terus dia nanyain nilai dari R min P, berarti 0 dikurangi 5. Hasilnya adalah min 5. Berarti jawabannya yang B. Aman nggak teman-teman yang ini? Agak ngeloncat-loncat nggak? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Intinya ini soal yang beranak, jadi perhitungannya masih direferensikan atas soal yang sebelumnya gitu. Aman ya, lanjut ya, lanjut ya. Terus ini masih yang tadi, diketahui garis H, bla bla bla. Nah, tapi teman-teman perhatikan gitu, di sini dia bilang di kalimat kedua, jika garis H tidak memotong sumbu Y negatif. Karena tidak memotong sumbu Y negatif, berarti kita milih persamaan yang satunya, yaitu si Y sama dengan 2X. Dari 2 persamaan tadi yang kita pilih yang satunya. Terus titik potong garis H dan garis J sama dengan X plus 2Y min 10 sama dengan 10 adalah, ya ini mah soal ini ya, tinggal substitusi aja gitu. Garis J adalah berapa tadi? X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Kita substitusi si Y-nya gitu ya, jadinya X plus 2 dikali 2X sama dengan 10. 5X sama dengan 10. X sama dengan 2. Dia nanyain apa sih? Titik potong ya, 2. Ini tinggal kita substitusi 2-nya ke salah satu persamaan gitu. Misalnya ke persamaan yang ini, jadinya Y sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Jadi titik potongnya 2,4. Jawabannya yang A. Aman ya, aman ya. 3 soal beranak tuh biasanya yang paling akhir tinggal substitusi. Aman, oke. Anjir ini mah ke atasnya udah soal easy ini mah, santai aja, santai aja. Kayaknya tadi soal terakhir yang agak-agak effort itu, atas-atasnya kayaknya udah ya soal-soal pembaik. Oke, langsung saja ya. Kita balik lagi ke bangun ruang. Di sini kita dikasih buah kerucut gitu ya, yang ada di dalam setengah bola, sehingga jari-jari dan tinggi si kerucut itu tuh sama dengan jari-jari bola. Jadi tingginya kerucut itu sama dengan jari-jarinya si setengah bola gitu. Terus dia nanyain, jika R sama dengan 5, selisih volume setengah bola dan juga kerucut tersebut adalah, jadi dia tuh nanyain luas di sini ya, luas setengah bola dikurangi kerucutnya. Ya udah ini mah tinggal masukin rumus aja ya. Kita sebut si volume kuning itu berarti hasil dari volume setengah bola 4/3 dikali pi R pangkat 3 dikurangi volume kerucut 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, tapi kan kita tadi dikasih tahu kalau tingginya itu juga R. Tinggal kita hitung aja, jadinya 2/3 pi R pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali pi R pangkat 3. Ini bisa kita selesaiin, jadinya 1/3 dikali pi R pangkat 3. Kita substitusi R sama dengan 3,
Jadinya volume atau volume si kuning tadi 1/3 dikali pi dikali kok rasionya 3 sih? 5 ya? 5 ya? Sorry guys. Mulai nggak fokus. Dikali 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125/3 pi. Jawabannya yang C. Easy lah ya, tinggal masukin rumus mah. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman ya? Aman kata Edward. Oke, aman kata Febri. Thank you. Bentar guys, minum dulu guys. Oke, terus selanjutnya gitu ya. Masih soal yang tadi, soal beranak pinak. Narasinya masih sama ya kayak yang tadi, tapi soalnya aja diganti. Dia nanyain perbandingan volume kerucut dengan volume setengah bola. Ini tinggal kita masukin rumusnya gitu ya, atau variabelnya. Volume kerucut berarti 1/3 dikali pi R pangkat 3, karena tingginya sama dengan R ya tadi. Terus yang bawah itu adalah setengah bola. Setengah dikali berapa? 4/3 dikali pi R pangkat 3. Ini bisa kita ninja gitu ya. Seret. Ini jadinya 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Hasilnya adalah 1/2. Jawabannya yang C. Benar nggak guys? Setengah dikali 2/3. Benar ya? Aman ya? Anjir, nggak nyangka sih kalau di UTBK ada soal yang bisa, anjir, coret-coretannya nggak nyampe 2 baris. Benar banget. Jadinya kita bisa menghemat kertas buat PM gitu, karena anjir PM walaupun narasinya secuil gitu, tapi pas dimasukin dicoret-coret jadinya panjang bener. Next, ini masih soal perdiagonalan, perbangun dataran gitu ya. Kita dikasih buah panjang diagonal persegi. Kita coba gambar. Width. Panjang diagonal persegi KLMN adalah 6x min 2 dan juga 4x plus 10. Terus dia nanyain panjang diagonal persegi tersebut adalah, jadi panjang diagonal itu kan kayak gini ya, dari pojok ke pojok. Set. Yang pertama itu nilainya berapa tadi? 6x min 2, terus kita misalkan yang satu lagi 4x plus 10. Nah, ini kan sebenarnya ya nilainya sama gitu ya, mau garis diagonal yang dari sini ke sini ataupun yang dari sini ke sini, ini tuh nilainya ya sama aja gitu. Jadi tinggal kita samain 6x min 2 sama dengan 4x plus 10. Kita isolasi x-nya jadinya 2x sama dengan 12. Nilai x-nya adalah 6. Terus kita masukin ke salah satu persamaan, misalnya yang kanan gitu ya, 4 dikali 6 ditambah 10. Hasilnya 34. Nah, si biru nih kayak gini guys, kadang-kadang dia ngasih soal gampang, tapi kadang-kadang dia ngasih soal yang sialan, biadab banget, susah banget, jir. Kayak punya 2 side gitu. I have 2 side, anjir. Kadang gampang banget. Kadang soal PK07, mirip soal inten. Review guys, review. Emang yang 07 susah kasih biru? Tapi si biru tuh emang kayak gitu, jir, kayaknya. Dia misalnya 001 yang baik tuh LBE-nya. Terus 002 yang baik itu PK-nya. Jadi kayak dia rolling terus gitu loh.
nanti ada satu subtes yang disusahin, satu digampangin gitu. Jadi kita nggak pernah nyampe skor tertinggi anjir. Oke, terus soalnya masih yang tadi ya, narasinya panjang diagonal bla bla bla. Cuman dia di sini nanyain luas persegi tersebut itu. Tinggal kita salin aja ya. Set. Kayak gini, tadi kita udah tahu kalau nilai panjang diagonalnya tuh 34. Cuman buat nyari luas persegi kan kita perlu nyari ini ya, sisi-sisinya gitu. Cuman karena aku ngerasa nyari sisi-sisinya itu tuh terlalu memakan waktu gitu ya. Jadi menurutku ya caranya ya tinggal kita ubah si bangun apa sih namanya si persegi ini, tapi kita ngelihatnya dari point of view belah ketupat gitu. Tinggal kita miringin aja si bidangnya, terus ya udah kita nyari eh, luasnya pakai rumus belah ketupat. Jadi luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadinya setengah dikali 34 dikali 17. Hasilnya berarti 17 dikali 17. 7 dikali 7 tuh 49. Bentar, ada yang salah kah? Ada yang salah kah? 17. Oh, 17 dikali 34. Sorry guys. 17 dikali 34. 7 dikali 4, 8. Yang opsi yang akhirannya ada 8-nya cuman E. Ya udah langsung saja pilih E. Aman nggak guys? Aman nggak guys? Pembaik lah ya. Nyari sisi-sisinya bisa aja, cuman kayak menurutku terlalu buang-buang waktu gitu loh guys. Kalau masih harus pakai Pitagoras. Jadi langsung aja kita miringin bangunnya, terus hitung pakai luas ketupat. Terus ini selanjutnya, kayaknya soal-soal kayak gini tuh nggak pernah muncul di alter gitu ya kayaknya. Soal-soal yang kayak dikasih pola, terus dikasih apa sih namanya, perhitungannya gimana gitu. Udah pernah diajarin belum sih yang kayak gini? Tinggal ini ya, tinggal nyocokin aja ya. Misalkan ini yang pertama, perhitungan pertama, ini perhitungan kedua. Kita dikasih sebuah pola gitu ya, dikasih sebuah ya kotak dengan isinya huruf-huruf, terus si kotak ini tuh punya arti sebuah operasi seperti ini gitu. Terus kita ya intinya disuruh mengaplikasikan kalau angka-angkanya seperti ini. Misalkan kita bagi jadi dua perhitungan. Perhitungan yang pertama jadinya B pangkat A, B pangkat A, B-nya di sini B pangkat A, B-nya di sini min 1, pangkatnya 2. Jadinya min 1 pangkat 2. Terus ditambah C. C-nya di tengah. C-nya berarti min 3. Terus dipangkatkan dengan F. F-nya di sini berarti 2. Terus dikurangi D dikali E. D-nya di sini berarti 4, E-nya tetap E. Jadi min 4E. Terus bisa kita sederhanain jadinya 1 plus min 3 min 2 ya. Min 2 kuadrat min 4E. Sama dengan 4 min 4E. Terus yang kedua kita hitung yang satunya lagi gitu. Masih sama kayak tadi. B pangkat A-nya berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ditambah C. C-nya di sini berarti 1. Dipangkatkan dengan F. Berarti F-nya di sini 1. Dikurangi D dikali E. Berarti D-nya di sini 2. E-nya tetap E. Ini bisa kita sederhanain jadinya 9 min 2E. Benar nggak sih perhitungannya? Benar nggak? Benar nggak? Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, D, F, E, berlaku operasi berikut. Diketahui E merupakan
bilangan asli. Udah kita hitung jadinya, karena E itu tuh bisa bilangan asli berapa aja, sebenarnya hasilnya, tidak dapat ditentukan gitu ya. Kalau, misalkan kita misalkan E-nya itu sama dengan 1 gitu, maka perhitungan yang pertama itu jadinya 0, terus perhitungan yang kedua itu jadinya 7 gitu. Ketika dia hasilnya 0, dia tuh kurang dari Q. Tapi ketika dia hasilnya 7, dia lebih besar dari Q. Nah, karena dia punya 2 jawaban, jadi jawabannya tidak bisa ditentukan. Kayak gitu. Aman nggak, guys? Aman nggak, guys? Soal melihat pola. Kayaknya di alter nggak pernah ini, Jir. Nggak pernah muncul soal kayak gini, Jir. Aman, aman. Aman, Bang. Ini mah soal gampang. Aman, Bang. Ini mah soal bonus. Aman, Bang. Aman, Bang. Ini mah satu soal yang bikin kita ke skor 700. Oke, oke. Aman ya, aman ya, aman ya. Aman, aman. Lah, nggak goib, Jir. Kalian kalian nggak bisa ngeliat aja. Kalian nggak bisa ngeliat aja. Oke, terus selanjutnya soal-soal pertrigon. Pertrigon. Tuh, bener tuh kata Mas Wi tuh. Jadi tiap DWU ku tuh sebenarnya aku ngemasukin satu soal bocoran panitia gitu ya. Oke, jadi langsung saja ya. Ini soal apa sih kemarin? Sudut berelasi gitu ya. Kita dikasih tahu satu nilai gitu, sin alfa sama dengan 5/7 dan sudut alfa terletak di kuadran 2. Terus dia nyuruh kita ngecekin pernyataan-pernyataannya gitu. Yang pertama, karena dia di kuadran 2, berarti nilai yang positif tuh sin aja ya. Sin aja yang positif. Terus berarti cos sama tannya itu dia pasti negatif. Oke, terus mungkin teman-teman kalau ngerjain tuh ini ya, kayak bikin segitiga gitu, cuman aku bakalan coba pakai identitas trigonometri aja. Ini yang basic banget gitu. Sin kuadrat, sin X, sin alfa kuadrat ditambah cos alfa kuadrat itu hasilnya pasti sama dengan 1. Ini pernah pernah dijelasin nggak sih? Kayaknya di soalnya Babeh waktu itu dikasih soal soal bonus sih katanya. Soal ngetes mental. Jadi aku akan coba pakai identitas ini gitu ya. Buat pembuktiannya intinya ini cuman pakai pakai ya pakai Pythagoras. Pakai Pythagoras. Oke, aman ya berarti ya, teman-teman. Tinggal kita masukin aja gitu nilainya. Di sini dia ngasih tahu kalau sin alfa itu tuh 5/7. Jadi 5/7 kuadrat ditambah cos alfa kuadrat itu hasilnya adalah 1. Kita kurangi kedua ruas dengan 5/7 kuadrat, jadinya cos alfa kuadrat itu sama dengan 49 min 25 per 49. Bisa kita sederhanain jadinya 24/49. Kita kuadratkan kedua ruas gitu ya, jadinya cos alfa adalah akar 24, plus minus akar 24/7. Nah, karena tadi dia bilang ada di kuadran 2 dan kuadran 2 yang plus itu tuh cuman sin, berarti yang kita ambil yang minus gitu ya. Jadi cos alfa nilainya adalah minus 2/6, disederhanain ya, 2/6/7. Jadi pernyataan satu benar. Aman nggak teman-teman pakai cara ini? Kalau cara ini tinggal substitusi sama ngitung sih. Kalau aku malas gambar, Jir, males. Kalau gambar segitiga, gambar-gambar bangun datar tuh pasti nggak sejago anak PM, izin. Anak PM mah kayak Mas Wit ini, kalau Mas Wit, Gendruwo, kalau gambar mah jago, Jir. Terlalu membesar-besarkan. Anjir, kalau anak PK disuruh disuruh gambar langsung
beletotan. Oke, terus kita lanjut ke pernyataan 2. Ini pernyataan 1. Iya, terus kita hitung si pernyataan 2. Pernyataan 2 bilang sin alfa itu lebih besar dari min cos alfa. Tinggal kita substitusi gitu ya. Sin alfa tadi 5/7 ini lebih dari min cos alfa tadi min ya, min akar 24/7. Ini minnya jadi plus, jadinya 5/7 lebih dari akar 24/7. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya 25/7 kuadrat itu lebih dari 24/7 kuadrat. Jadi ini valid ya, benar. Jadinya pernyataan 2 juga benar gitu. Terus kita lanjut ke nggak cukup. Pernyataan 3. Bentar guys. Pernyataan 3 bilang kalau tan alfa tuh nilainya min 5/6/12. Nah kan kita kan tahu ya kalau tan alfa itu tuh berarti perbandingan dari sin alfa sama cos alfa gitu. Ya udah tinggal kita substitusi gitu ya. 5/7 tadi berapa? Min 2/6/7. Kita pembilang dan penyebut kita kalikan kebalikannya gitu. 7 min 2/6. Itu pula yang atas. 7 min 2/6. 7-nya bisa kita ninja. Jadi hasilnya adalah min 5/2/6. Ini bisa kita rasionalkan, maka hasilnya adalah min 5/6/12. Jadi ini benar lagi. Terus tinggal kita cek yang terakhir gitu ya. Yang terakhir dia bilang kalau nilai dari tan alfa itu lebih besar dari cos alfa. Tan alfa lebih besar dari cos alfa. Tinggal kita masukin lagi ya nilainya. Tan alfa tadi min 5/6/12 lebih dari cos alfa tadi berapa? Min 2/6/7. Nah ini ngeri sedap ya ngitung pertidaksamaan kayak gini. Jadi kita kali min 1 dulu gitu. Ingat kalau dikali min 1 berarti tandanya berubah gitu ya. Tandanya berarti dibalik. Ini jadi 2 dikali akar 6/7. Akar 6-nya bisa kita eliminasi, jadinya 5/12 kurang dari 2/7. Kita samakan penyebutnya, jadinya 5 dikali 7/12 dikali 7 kurang dari 2. Benar nggak sih? 2 benar ya? 2 dikali 12/12 dikali 7. 5 kali 7, 35, kurang dari 24. Karena ini bernilai tidak benar, karena dia salah, berarti pernyataan keempat ini salah. Jadi yang benar opsi A. Gimana teman-teman? Aman nggak? Aman? Anjir banyak banget ya. Satu soal aja dua halaman, jir. Oke bang, aman banget. Ini mah soal favorit saya. Soal bonus ini mah trigonometri mah easy bang. Oke, aman bang. Oke. Terima kasih guys. Terus ya ini soal-soal pembaik gitu ya. Karena kita sudah hampir mencapai kayaknya soal ya cuman kayaknya tiap platform ada, cuman bangunnya aja digonta-ganti mulu. Di si biru kasih belah ketupat lah, di si hijau segitiga lah. Anjir sampai bosen. Buah prisma dengan volume 384/2 memiliki alas berbentuk belah ketupat ABCD. Koordinat titik-titik belah ketupat tersebut disajikan pada gambar berikut ini. Terus dia nanyain nilai dari A plus B.
Oke, ya ini mah soal hafalan banget gitu ya. Kita bisa misalkan buat garis bantu, belah ketupat kayak gini. Wait. Nah, di sini kan, nilai dari si titik D, si B-nya ini kan dalam garis yang sama dengan titik B ya, jadi nilai Y-nya sama. Terus nilai X-nya tinggal kita ngehitung si, wait, kita, ngehitung jarak dari si titik B ke titik, let's say ini adalah si pusatnya gitu ya. Dari B ke pusatnya ini tuh dia berjarak 8. Ya udah biar adil, di sini dia juga berjarak 8. 8 plus 4 hasilnya adalah 12. Jadi titik D adalah 12,2. Jadi kalau dijumlahin A plus B, 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Wup, oke ya. Soal soal nyari tahu koordinat tuh mesti kayak gitu-gitu doang anjir lah. Terus soal selanjutnya ya. Lagi-lagi narasinya masih sama, dia cuma nanyain luasnya gitu ya. Tadi kita udah tahu ya, luas dari belah ketupat tuh setengah dikali D1 dikali D2 gitu. Berarti dari perhitungan kita yang tadi, kita udah dapetin diagonal yang horizontal tuh 8 tambah 8, 16. Terus yang vertikal ini cuman berarti berapa? 6 dikurangi min 2. 8 ya? 8 ya? 8 berarti luas belah ketupat ini tuh setengah dikali 16 dikali 8, 64. Anjir ngerjain make tangan satu guys, ini guys kayaknya guys. Aman ya, tinggal masukin ke rumus. Terus selanjutnya, anjir tipe template banget gitu. 2 soal bangun datar, terus soal yang ketiga dia mesti nanyain tingginya. Tinggi prisma berarti kita tahu ya kalau volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tingginya. Volumenya udah dikasih tahu 384 akar 2, luasnya tadi kita udah tahu 64 dikali tinggi. Berarti tingginya adalah tinggal bagi kedua ruas dengan 64. Berarti hasilnya adalah 6 ya, 6 akar 2. Jadi jawabannya yang E. Kalau keluar pas UTBK pasti ngerjain sambil senyum-senyum. Iya guys, serius guys, nanti kalian pas ngerjain tuh kayak kayak orang yang paling jago di seruangan gitu loh. Jadi saingan kalian tuh kayak panik, "Jir, jir mas-mas di sebelahku kok kok santai banget." Jadinya aduh aku jadi takut. Jadi kayak gitu aja guys. Kalau ngerjain pokoknya enjoy aja, enjoy aja. Ada rekamannya di YouTube, di tracker, di tracker. Oke, terus selanjutnya, dah 4 soal pembaik. 4 soal yang sangat-sangat baik sekali gitu ya. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat min 4x plus c, dia memiliki akar-akar kembar. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Terus jika titik P, Y terletak pada grafik fx dan y adalah bilangan ganjil, nilai dari 16a min 8y adalah, yang pertama kita perlu nyari tahu nilai A-nya dulu gitu ya. Tinggal kita masukin ke rumus diskriminan, min 4 kuadrat min 4 dikali A-nya A dikali C-nya 4 sama dengan 0. Berarti 16 min 16A sama dengan 0. Berarti 16A sama dengan 16, A-nya adalah 1. Kita udah dapat nilai A-nya, tinggal kita balikin ke fungsi tadi. Fungsi tadi kan belum tahu ya nilai A-nya berapa. Tinggal kita balikin, fx sama dengan x kuadrat, di sini 1 ya, tapi kita nggak tulis, min 4x plus 4. Terus dia ngomong kalau dia ngemasukin x-nya y, hasilnya juga y gitu. Y sama dengan y kuadrat min 4y plus 4. Kita jadiin bentuk persamaan kuadrat, y kuadrat min 5y plus 4 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan ya.
Berarti ini Y berapa ya? Min 1 sama 5 ya? Y min 1 dikali Y min 4 sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya adalah 1 atau nilai Y-nya adalah 4. Tapi di soal tadi bilang nih, kalau nilai Y-nya adalah bilangan ganjil. Jadi nilai Y yang dipakai itu tuh yang ini. Tinggal kita masukin ke soalnya, dia nanya 16A dikurangi dikurangi 8Y, hasilnya berapa? Tinggal kita masukin aja. 16 dikali 1 dikurangi 8 dikali 1, hasilnya 8. Udah lah ya, ini soal soal pembaik ya, soal pembaik. Terus selanjutnya masih persoalan grafik fungsi-fungsi kuadrat itu ya. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, bentuk umumnya, melalui titik min 3,5 dan 5,5. Jika sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah x sama dengan s, atau x puncaknya itu sama dengan s, nilai dari s min 1 adalah, ya ini mah, kita udah tahu ya kalau nilai x maksimum ini tuh bisa kita cari tahu dengan menambahkan x plus 1 ditambah x1 dan x2 dibagi 2 dengan catatan apa? Dengan catatan kalau kedua titik ini tuh mempunyai nilai y yang sama gitu. Kayak gini. Nah, karena bisa kita lihat ya, titik di soal ini tuh nilai y-nya sama, dia sama-sama 5, jadi kita boleh aja gitu pakai rumus ini. Jadinya karena x maksimum sama dengan s, jadinya s sama dengan kita masukin nilai x-nya min 3 plus 5 dibagi 2. Jadinya 2/2 sama dengan 1. Nilai S-nya adalah 1. Tinggal kita masukin ke pertanyaannya ya. S min 1 berarti 1 min 1 sama dengan 0. Gimana guys? Aman nggak guys? Aman nggak guys? Tinggal dua soal terakhir. Tinggal 2 soal terakhir ya. Soal-soal pembaik per fungsian gitu. Terus langsung aja ya, 2 soal terakhir. Diketahui bahwa fx sama dengan akar dari 20 min 4x untuk x kurang dari sama dengan 5. Terus dia nanyain, jika fungsi inverse, terus dia di input 0, itu akan menghasilkan 2D plus 1. Terus dia nanya, nilai dari 3D adalah, jadi fungsi inverse-nya kalau dia masukin input 0, hasilnya adalah 2D plus 1. Ini, kita tahu kan ya kalau fungsi inverse tuh cuman ya ngebalikin input sama output gitu. Jadi ini bisa aja kita ubah jadi, fungsi fx yang dimasukin 2D plus 1, dia akan menghasilkan 0. Begini, aman nggak guys? Boleh kan guys kayak gini? Cara cepat nih, daripada ngebingungin bikin fungsinya dulu gitu ya. Ya udah ini tinggal kita substitusi ke, fx-nya gitu ya. Jadinya F2D plus 1, kita substitusi si X-nya dengan 2D plus 1, jadinya 20 min 4 dikali 2D plus 1 diakarin. Itu akan menghasilkan 0. Tinggal kita selesaiin yang ini ya, persamaan ini. Jadinya 20 min 8D min 4 diakarin itu hasilnya sama dengan 0. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya 16 min 8D sama dengan 0. 16 sama dengan 8D, D sama dengan 2. Terus dia nanyain 3D, tinggal kita kaliin kedua ruas dengan 3. Hasilnya adalah 6. Aman nggak? Aman ya? Aman ya? Soal soal-soal yang sangat cocok dikerjakan jika kita udah mengantuk. Dan inilah ibaratnya kalau kita makan nih, ini dah dessert ini mah dessert kita ini mah. Makanan penutup banget. Setelah kita ngerjain yang susah-susah gitu kan, ya harusnya ditutupnya mah pakai yang kayak gini. Aku tuh sebenarnya pengen usul guys sama panitia UTBK tuh, soalnya tuh ya dibalik kayak gini aja anjir.
Jadi yang awal gitu tuh kita susah-susah itu nggak apa-apa, tapi di akhir kita udah, "Ah, ini mah santai banget." Iya sih, kehabisan waktu. Tapi kan di psikologis kita kan, kita harus bersusah-susah dulu, terus kita baru dapat reward yang easy gitu loh. Tinggal kita selesain ya, 7 min 3/2 akar D sama dengan 1. Kita kurangi kedua ruas dengan 7, min 3 min 3/2 akar D sama dengan min 6. Terus kita kaliin kedua ruas dengan min 2/3 ya jadinya. Kita kaliin dengan min 2/3. Min 2/3 ini kita coret, 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 coret. Hasilnya adalah akar D sama dengan ini min dikali min plus, yang ini 6 dibagi 3, 2. Akar D adalah 4. Kita kuadratkan kedua ruas, jadinya D sama dengan 16. Anjir, soal penutup yang sangat-sangat lezat dan bergizi. Gimana guys? Gimana guys? Aman lah ya, aman ya. Teori-teori mengerjakan dari belakang kayaknya masih akan menjadi meta. Aman ya, aman ya. Berapa jam ini guys? Anjir, 1 jam lebih. Jangan jangan diikutin guys, jangan diikutin, jangan diikutin. Jangan diikutin. Kalau UTBK tetap ngerjain dari yang gampang dulu aja, serius, serius. Soalnya sayang banget Jir, nanti kalian yang gampang-gampang takutnya ke-skip gitu kan. Yang gampang-gampang kalian kerjain di akhir. Cuman emang kayak gitu sih polanya di UTBK, cuma juga kayak TO-TO gitu. 1, 2 gitu tuh pasti soal-soal kayak gini kayaknya. Terus 5 soal terakhir tuh baru tuh. Mana pernyataan yang benar? Dari keempat ini mana yang benar? Berapakah yang benar? Hei, rasanya ingin melempar monitor ke pengawasnya gitu ya. Oke, teman-teman. Karena kayaknya udah aman gitu ya. Walaupun besok libur sih ya. Buat yang mau kali aja pada mau implekan gitu ya. Pada mau nonton barongsai. Di sini ada yang rumahnya sekitaran ini gak sih? Kalau di Jogja tuh di mana ya nonton barongsai ya? Kayaknya di Muntilan gitu. Di Magelang tuh baru baru ada gitu kalau mau nonton barongsai. Mintain ke Kos Cahya. Tuh, kata Edward deket nonton barongsai. Minta angpau. Ya nih. Ceng, kalau kalau lu mau masang QR banyak nih yang isi nih. Pada mau ngasih angpau. Kenapa tuh Edward gak pernah nonton barongsai? Heboh banget Jir pada kayaknya kalau nonton barongsai gitu. Udah Bang Brian, ini udah soal terakhir jujur aja. Soalnya kita pakai pakai metode metode mengerjakan dari belakang. Gitu ya teman-teman, ini barusan udah soal yang terakhir. Next time mungkin next DWU masih bahas si biru aja gitu. Mungkin nambahin sama soal-soal si ijo gitu ya, si ijo. Biar kita bisa ngelihat soal-soal lain. Tuh Ceng masih pada request tuh. Bisa di-invite gak sih ini orang? Dia tidur ya. Gak bisa anjir. Anjir. Mau berbagi cara cepat. Kemana ini si Ceng ini guys? Tidur kah dia? Ini pada nungguin, beneran nungguin Ceng kah? Aku mau end jadi ini aja nungguin Jir juga kan. Kalau kalian mau nonton Jir, ku tungguin tuh orang. Oi, gimana Ceng Lung?
Kenapa dia? Dia nggak mau kah? Ini padahal pundi rupiah anjir. Yakin dia nanti pasti langsung mengambil alih DWU ini lalu memunculkan QR. Oh, udah request nih. Lah nggak ada. Lah kok nggak bisa di-accept sih? Anjir ini 28 orang nungguin cara cepat beneran kah? Woi Bang Cenglung. Anjir. Beneran ditungguin anjir. Tes ombak dia. Oh ada FAT kah ini? Oh iya ada FAT ya. Tadi aku beberapa kali ini FAT. Apa namanya? Kayak share screen ulang gitu. Aman kah? Aman kah? Aman. Oke, thank you Mas FAT. Aku kirain masih takut nyalain komputer. Oh ini Cenglung mau naik nggak sih? Mau mau aku end stream anjir kalau NDWU kalau kalau dia nggak ini anjir. Mau sharing cara cepat. Oi oi. Bang Cenglung. Ya udah ya teman-teman karena sepertinya Bang Cenglungnya sudah tidur gitu. Dia tidak bisa. Iya kan? Dia ku invite gak naik anjir. Tuh, notifnya udah ini anjir. Notifnya dia udah apa sih kalau di Nah, ini ada ada Bang Prometheus nih. Silahkan Bang Prometheus. Di sini kita emang lagi ngediskusiin cara-cara cepat. Cocok banget gitu ya. Teman-teman di Alterland menunggu cheat sheet agar PK-nya 1000. Kayak gitu ya teman-teman, kayaknya Bang Cenglungnya beneran nggak ada ya kayaknya ya. Dia 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 nggak dia tidur kayaknya. Iya anjir. Ini aja aduh dipantengin dipantengin. Saya seakan-akan lagi mengadakan sekte sesat, jir. Lah lah ini mah yang tadi Bang Sur, yang tadi kita udah Ceng sih yang ngebagiin saya, Wiwit dan Gendruwo mah sama Kiki mah kita masih di sekte ini, sekte kebenaran. Kita masih menggunakan cara-cara yang normal aja. Lah, nggak ada, anjir nggak ada. Cara cepatnya kan di layarnya Ceng tadi. Cara cepatnya kan di layarnya Ceng. Nggak ada Fit, dia tadi cara cepatnya di ini soalnya, di layarnya Ceng. Tadi dia yang share screen, Zir. Cara simple, cara simple. Ada, soalnya di ini ya, soalnya di apa namanya? Di drive-nya gitu. Ada di foldernya, di trackernya gitu. Gimana guys? Udah aman banget kan ini? Kayaknya Bang Cengnya nggak bakal naik.
atau Bang Surya mau sharing-sharing nih, sharing-sharing memberikan enlightenment atau pencerahan di main 2 bulan ini untuk nah, oke. Soal apa, Cok, ini? Lihat dong soalnya dong. Lah, oke, bentar Mas Sur, bentar Mas Sur. Anjir, mantul kah ini suaranya? Bentar, Bang. Anjir, berasa mau diiniin, Jir. Saya takut kena ini. Saya tidak menyebarkan cara cepat, Bang Sur, santai aja. Nih, Mas. Ya, Ini ini mah Pemda. yang nomor 2 coba lihat. Tuh, ini halal kan? Ini nggak cara cepat kan, Mas? Ini nggak cara cepat kan? Zoom soalnya dong, kekecilan, Cok. Mana tadi folder soalnya? Bentar ya, guys. Nih, soalnya. Tuh, cuman soal-soal Nomor 2 fungsi aja. jawabannya berapa? Bentar, Mas, ganti. Earphone-nya nggak ini, Jir. Output-nya rusak. Oh, udah sih, udah bener sih. Lihat dong. Lihat lagi dong, nomor 3. Oh, ini soalnya. Ntar lah gue lihat dulu. Anjir, kena audit. Yang jarak titik ke garis lah. Soal yang itu kan, tuh, itu udah cara itu cara normal, anjir. Nomor 3 coba. Mana sih? Ini. Eh, Bener kan ini, Mas? iya sih Bener udah kan? bener, Bener udah kan? bener, Saya udah bener, udah bener. Ntar gue baca lagi. anjir kena audit beneran. Aku pakai ini kan, pakai kayak earphone kabel gitu kan. Pas dia di
dimasukinnya ke laptop tuh dia bisa ngedengerin, tapi nggak bisa ngomong. Kalau di tablet kebalikannya, aneh banget, nggak tahu dah. Aman kok, aman kok. Paling paling yang susah yang ini ya, yang susah yang ini ya, yang apa sih, yang ini nih, yang garis H sejajar dengan garis G. Itu sebenarnya ada rumus pastinya, cuman gue juga lupa. Ya benar-benar pakai D yang ini. Tapi kalau misalkan mau mau apa sih, misal nggak bisa atau nggak hafal rumus yang ini gitu, dicari dicari manual juga harusnya bisa pakai pakai Pythagoras nanti. Eh, ntar, ntar gue baca dulu deh soalnya tadi. Yang garis nomor berapa sih itu? Oh ini. Garis H sejajar dengan garis G. Berarti gradiennya gue tahu. Jarak A ke garis A ke garis. Mhm. Dihitung itunya yang tegak lurus ya. Garis A maka sumbunya negatif 2, -1. Silakan. Tapi ini emang bagusnya pakai rumus yang D tadi sih. Iya, lawan lawan salah. Apa tuh? Oke. Ini soalnya dapat dari mana?
Enggak, gua mau tahu kayak ini soal apa sih gitu. Si biru yang mana, Cok? Jujur gua udah lupa platform-platformnya. Oh iya. Oh, oh iya ya. Tapi gua nggak expect ini yang paham banget. Soalnya biasanya lebih susah dari ini. Kalau waktu zaman gua ya. Oh, wisata masa lalu, Cok, ngelihat kayak gini. Bebas aja kok teman-teman. Gue nggak orang yang sensitif, santai aja. Gue juga dulu cobain semua platform kok. Bahkan paling banyak mungkin. Halo King. Kedengaran nggak sih suaranya? Ya kedengeran. Enggak, tadi tadi kan King, gue kan kayak ngerasa lama banget kalau pakai ini cara apa sih namanya yang tadi Asari bilang itu. Apa tuh? Jadi yang apa yang AX tuh yang AX kuadrat ditambah BX itu iya ya yang AX tambah BX tambah C per itu. Mm-mm. Nah, jujur Ya, tadi gue ngerasa lama kan King. Nah, mm, tapi di situ gue kayak langsung mikir kan katanya kan jarak dari titik A 2,-1 itu ke K itu kan akar 5 tuh kan, King. ke H. Nah, itu yang ke K nggak sih tadi di soal? Ke H, ke H. Oh, ke H. Oh, ke H. Nah, garis H itu kan akar 5 tuh, King. Itu jatuhnya kan kayak apa sih tadi? Kayak ibaratnya itu jaraknya itu miring lah King, karena kan di situ kan sejajar ya, dimana sejajar di situ kan kemiringan, Ya, kan berarti kan jatuhnya kayak mm, tegak lurusnya di situ sama aja miringnya kan hitungannya King. mm. Nah, Terus, ya udah dari akar 5 itu kan bisa kita bilang kalau itu kan akar 2 ditambah min yang sesuai titik itu titik A tadi, ya nggak sih? Kan itu nanti akar hasilnya 2. 5 ya kalau yang ya yang akar 2 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat tadi King, yang titik A itu kan 2,1 kan. Ya, Nah itu gue mikirnya itu langsung dikuadratin gitu kan, terus gitu kan jadinya kan harus ada mm, akar kan, berarti kan jadi akar 5 kan King. Nah benar. berarti kan jatuhnya itu kan sama aja kayak, oh itu mah tinggal ditambahin aja dong titik A-nya itu dengan titik yang kita bilang tadi itu sisi miringnya gitu, untuk Ya, ngasilin sisi miringnya itu. Ya udah makanya jadikan 2 tambah 2 itu 4, -1 tambah -1 itu -2. Tuh dapatlah C-nya nanti waktu kita substitusikan King ke Y sama dengan 2X plus C. mm, Nah, di mana C-nya itu -10 gitu kan. ya. Nah, yaudah jadi tinggal kayak langsung aja Y berarti C-nya itu udah dapat persamaannya. Jadinya Y sama dengan 2X 10 gitu, King. Oh, bentar ya. Jika titik potong garis H dengan X yang mungkin itu P, Q, dan R, S. Hah? Titik potong garis H dengan sumbu X. Berarti Q sama S-nya otomatis 0 ya? Apa enggak? Iya, harusnya 0. Harus 0 sih. Q sama Mm, S-nya 0.
titik potong garis H. Dia punya gradien berapa 2x, berarti garisnya naik ya. Lanjut aja, Mas. Jangan gua. Nilai R karena P-nya lebih besar dari R, jadi R kurang P-nya